Saudara-saudara, telah jelas kepada kita semua bahwa apa yang telah beta jelaskan pada bagian yang pertama tentang Indonesia adalah perlu mendapat perhatian serius untuk kita semua agar dapat mengerti dan mengetahui bahwa apa sesungguhnya itu Indonesia dan sejauh mana Indonesia itu dapat digunakan atau dibilang sebagai bangsa dan negara kita yang benar, kalau itu bertentangan dengan fakta hukum dan sejarah. Sekali lagi, beta ulangi, bagaimana caranya kita dapat membilang Indonesia itu sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat mutlak atau negara kami, kalau itu bertentangan dengan fakta hukum dan sejarah. Sejarah membuktikan dan hukum juga membuktikan bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan. Jadi, sejauh ini kita semua ditipu dan dibohongi oleh para penguasa Jawa dan Jakarta dengan berbagai macam cara intimidasi dan tipu dayanya untuk menekan kita semua agar kita semua dapat mengakui Indonesia sebagai negara kita, terlebih lagi RI dan NKRI. Padahal itu adalah bukti nyata dari negara palsu, ilegal dan unkonstitusional, serta skandal kedaulatan berdasarkan fakta hukum dan sejarah. Tidak ada satu fakta hukum dan sejarah di atas muka bumi ini yang bisa membenarkan Indonesia alias RI dan NKRI sebagai bangsa dan negara kalau itu berada di luar bingkai negara Federasi Republik Indonesia atau RIS. Kenapa? Karena di atas muka bumi ini hanya ada satu saja Indonesia yang benar, dan itulah Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS sesuai dengan 9 perjanjian penting internasional. Dan untuk itu, kalau ada Indonesia yang lain lagi dari Negara Federasi Republik Indonesia, ya, kalau ada Indonesia yang lain lagi dari Negara Federasi Republik Indonesia, apapun juga bentuknya, apapun juga ceritanya, itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Jadi sekalipun Anda mau ngomong model apa juga, Anda mau bicara model apa juga, Anda mau pakai undang-undang model apa juga, Anda mau pakai, tidak ada satupun yang dapat membenarkan Indonesia alias RI dan NKRI sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat selain dari mengatakannya sebagai negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan. Tidak ada lain. Dan sudah tidak bisa lari kebenaran. Karena itu adalah fakta hukum dan sejarah. Ya. Karena Indonesia, kalau kita berbicara tentang Indonesia, di luar dari 9 perjanjian penting internasional, maka tidak ada dasar hukumnya. Indonesia hanya ada pada saat 9 perjanjian penting internasional diakui, dan pada saat itulah standarnya sebagai bangsa negara ditetapkan berdasarkan hukum. Tapi sebelum itu tidak ada hukum dan tidak ada undang-undang, tidak ada apapun untuk Indonesia karena Indonesia tidak pernah ada di atas muka bumi ini. Untuk itu, kita semua sekarang ini berada pada salah satu Indonesia palsu, Indonesia ilegal, Indonesia unkonstitusional, serta Indonesia skandal kedaulatan. Ya, Indonesia skandal kedaulatan, sovereignty skandal. Beta sudah jelaskan bahwa ada 8 hal yang membuktikan bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan. Beta ulangi sekali lagi supaya jelas buat semua bahwa ada 8 hal yang membuktikan bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional
serta skandal kedaulatan. Dan itulah satu, Indonesia benar-benar tidak memiliki standar berbangsa dan bernegara. Oleh karena A, Soekarno tidak pernah membuat referendum kepada bangsa-bangsa yang dijajah oleh Belanda atau yang berada di bawah Hindia Belanda untuk memilih menjadi rakyat dan bangsa Indonesia atau masih tetap berada pada Hindia Belanda. Dengar, Soekarno tidak pernah membuat referendum untuk memintakan kepada bangsa-bangsa yang berada di bawah jajahan pemerintah Hindia Belanda untuk mengikuti kemauan Soekarno menjadi Indonesia atau masih tetap saja di bawah kekuasaan Hindia Belanda. B, Soekarno dan Hatta tidak pernah mendapat mandat dari rakyat Indonesia atau salah satu badan representatif yang mewakili rakyat Indonesia untuk memproklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai kemauan rakyat. Ini satu hal yang paling luar biasa. Akibatnya, proklamasi itu dinyatakan tidak sah, ilegal. Kenapa? Karena Soekarno memproklamasikan bangsa yang tidak pernah ada di atas muka bumi ini dan tidak pernah dijajah oleh Belanda. Jadi Belanda mau kasih kemerdekaan apa buat Indonesia? Itu namanya proklamasi ngawur. Soekarno katanya pintar, ternyata proklamasi angan-angan, ya, proklamasi balon gas, proklamasi angin. Indonesia, apa itu Indonesia? Di manakah itu Indonesia? Siapa itu orang Indonesia? Dan siapakah itu yang menjajah Indonesia? Dan kapan ke Indonesia-nya dijajah? Dan berapa lama ke Indonesia dijajah? Bangsa Maluku dijajah pertama oleh Portugis, kedua oleh Spanyol, ya, ketiga oleh Inggris, Prancis, dan Belanda. Lalu Indonesia di mana? Kalau 4-5 negara ini sudah menjajah kami dan waktu habisnya masa penjajahan itu, bangsa Maluku berhak untuk mendapat kemerdekaan dan kedaulatannya karena ada bangsanya, ada tanahnya, ada semuanya. Lalu Indonesia itu apa sebenarnya? Tidak bisa. Jadi proklamasi 17 Agustus itu 0 plus 0 plus 0. Ngawur semuanya. Bodoh semuanya. Ya. Tapi kita semua ditipu dan dibohongi dan ditekan untuk mengakui bahwa 17 Agustus 1945 itu benar. Di mana benarnya? Itu ajaran kadrun. Itu pecundan. Jadi pemuka-pemuka Indonesia yang siapapun juga dia sampai hari ini, kalau berani mengatakan bahwa 17 Agustus adalah hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka orang itu siapapun apapun pangkatnya, siapapun juga dia, benar-benar orang itu adalah kadrun, pecundan. Tidak laku, orang tidak laku tuh. Itu manusia penipu, pembohong, sontoloyo itu. Itu orang tidak laku. Harus ditolak. Karena menipu rakyat dengan melakukan hal-hal yang sangat merugikan semua orang. Kedua, Indonesia adalah negara 3 dimensi dan 5 dis. Negara 3 dimensi dan 5 dis. 3 dimensi. 1, diakui. Ya. 1 itu diakui. 2, dibubarkan. 3, dipalsukan. Lihat status dari Indonesia. Indonesia negara 3 dimensi dan 5 dis. 3 dimensi itu antara lain adalah 1, diakui. 2, dibubarkan. 3, dipalsukan. Diakui berdasarkan 9 perjanjian penting internasional, sekalipun yang pada nomor 1 tadi tidak melalui referendum dan tidak melalui kemauan rakyat, mandat dari rakyat, tapi dengan melalui proses hukum internasional, maka jadilah pengakuan secara internasional. Jadi sudah diakui berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Kemudian itu diakui pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta. Setelah berhasilnya dari konferensi meja bundar.
Jadi tanggal 27 Desember 1949 Indonesia diakui sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat mutlak dan tidak bisa lagi dicabut sesuai dengan rancangan piagam penyerahan kedaulatan pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Simpan ini betul di otak kalian. Jadi kalau ada polisi-polisi ngawur dan hakim-hakim goblok di tanah air sengaja menuduh kalian bahwa Indonesia itu negara merdeka, kalian itu makar seperti itu, tunjukkan kata ini buat dia. Bahwa Indonesia di luar dari negara Federasi Republik Indonesia, maka itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Ya. Jadi pada tanggal 27 Desember, negara Federasi Republik Indonesia diakui sebagai negara merdeka dan berdaulat mutlak, yang terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonomi. Bayangkan, sudah diatur begitu bagus. Sekarang apa yang jadi? Jawa bikin, Jakarta bikin, kasih otonomi di mana-mana, otonomi khusus, otonomi segala macam otonomi. Apa ini aturan mana nih? Ngawur, dasar negara tidak ada, dasar hukum tidak ada, kok enak aja bicara otonomi. Jadi Soekarno membubarkan Indonesia itu berdasarkan 13 jenis kejahatannya, ditambah lagi dengan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang dibacakan oleh Jokowi pada tanggal 11 Januari 2023 di Istana Merdeka Jakarta, yang kemudian dijadikannya sebagai landasan berbangsa dan bernegara RI dan NKRI yang disingkat menjadi GBHN dan 4 pilar bernegara. Bayangkan. Ancur-ancur, negara ancur klep, negara kaotis, negara chaos, negara ancur klep. Sudah tidak punya dasar, tidak punya apa-apa, hantam kromo saja di mana bikin saja. Ancur-ancur, ini negara ancur. Belanda tidak pernah mengakui Indonesia sebagai bangsa dan negara mereka berdaulat karena tidak pernah dijajah. Tapi dengan pertolongan Tuhan sehingga adanya perembukan tambahan yang datangnya dari kebijaksanaan pemerintah kerajaan Belanda, sehingga terdapat 9 perjanjian internasional mengakui Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Ya. Tapi pada 50 hari kemudian dari tanggal 27 Desember sampai dengan 15 Februari 1950, Soekarno melikuidasinya, membubarkannya dengan 13 jenis kejahatannya dan ditambah lagi dengan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang dibacakan oleh Jokowi itu. Yang kemudian semuanya disimpul menjadi GBHN dan 4 pilar bernegara. Bayangkan. Ini Indonesia negara model apa ini? Ya. Mana mungkin satu negara merdeka dan berdaulat punya dasar kacau balau semacam itu. Didasari atas 13 jenis kejahatan Soekarno dan ditambah lagi dengan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Lalu disimpulkan menjadi garis-garis besar haluan negara atau GBHN dengan 4 pilar bernegara. Nah, ketiga, dipalsukan. Nama negara Federasi Republik Indonesia dipalsukan menjadi NKRI. Palsu. NKRI tidak punya dasar apa-apa. Tidak punya dasar apa-apa. Tidak punya dasar apa-apa. Selain dari palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Terima RI dan NKRI. Maka terlibatlah kalian semua dalam negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Jadi Indonesia sekarang ini benar-benar adalah negara skandal kedaulatan. Atau dapat dikatakan juga sebagai negara jiplak, negara plagiat. Ya. Atau negara double standar, kaotis, chaos. Untuk itu tidak heran kalau belakangnya ini chaos muncul di mana-mana. Itu akibatnya. Indonesia di luar negara Federasi Republik Indonesia tidak memiliki tanah, tidak memiliki wilayah, tidak memiliki apa-apa, tidak punya. Untuk itu Maluku bukan milik Indonesia, Papua bukan milik Indonesia, Kalimantan bukan milik Indonesia, Jawa bukan milik Indonesia, Timur bukan milik Indonesia, Bali bukan milik Indonesia, Sumatera bukan milik Indonesia. Terlebih lagi yang sekarang ini dipersoalkan Rempan.
Kalau Rempang bilang mereka adalah bangsa Melayu dan tanah Melayu, itu benar 100%. Tapi Indonesia 0% juga tidak ada. 0,0,0,0,0% itulah Indonesia. Indonesia tidak memiliki standar. Tidak. Apalagi kalau di luar bingkai negara Federasi Republik Indonesia, maka Indonesia tidak memiliki standar. Ya. 5 disorientasi hukum. Hukum di Indonesia itu hukum kacau balau, hukum tipu, hukum bohong, hukum palsu, hukum campur aduk. Baca baik-baik Undang-Undang Dasar 45, baca. Datanya dari dekret Soekarno, kacau balau Undang-Undang Dasar 45. Dibilangnya Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar ngawur. Bagaimana Undang-Undang Dasar 45? Dari mana dasar Undang-Undang Dasar 45? Apa itu Undang-Undang Dasar 45? Untuk apa itu Undang-Undang Dasar 45? Tipu-tipu, bohong-bohong semuanya. Karena kalian merasa diri sebagai seorang profesor, tentara dan segala macam berkuasa, lalu si anak saja ngomong, ngawur semuanya, tipu, bodoh. Para ahli hukum di Indonesia semuanya bodoh semuanya. Baca baik-baik itu Undang-Undang Dasar 45. Lihat baik-baik. Jangan ngawur. Itu tidak ada lagi. Di dalam penentuan konstitusi, ini konstitusi negara Federasi Republik Indonesia, ini dia yang benar. Ini yang benar. Bukan Undang-Undang Dasar 45 dan KUHP 59. Itu palsu, itu ilegal, itu kriminal. Ini undang-undang yang benar, ini undang-undang sah internasional. Undang-undang sah buat Indonesia, ini sah. Rancangan Konstitusi 1949, ini dia yang sah. Dia mengatur semua tentang Indonesia. Undang-Undang Dasar 45 tidak ada punya apa-apa. Tidak ada punya hubungan dengan Indonesia, tidak ada punya apa-apa hubungan dengan Indonesia. Ngawur semuanya. Ya. Mau Indonesia di mana? Undang-Undang Dasar 45. Kalau baca Undang-Undang Dasar 45 itu Undang-Undang Indonesia itu tidak tahu itu Indonesia mana. Tidak tahu, tidak punya standar, tidak punya landasan, tidak punya basis-basis, tidak ada punya. Omong kosong, tipu semuanya pemerintah Indonesia. Penipu membohong kalian semuanya. Selama 73 tahun, terhitung 1950 sampai dengan hari ini. Kalian menipu dan membohong. Kalian para ahli hukum di Indonesia yang berbicara tentang Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar Sontoloyo. Bikin tipu rakyat, bikin susah rakyat dengan Undang-Undang Dasar Sontoloyo itu. Baca baik-baik, kalian punya Undang-Undang Dasar, baca 10 kali, baca. Baca dari muka sampai belakang, baca ulang-ulang, baca. Selidiki dia baik-baik. Yang tidak lihat betapa ngawurnya, betapa tipunya, betapa bohongnya. Apa dasarnya untuk bicara tentang Indonesia? Indonesia yang mana yang dimaksudkan? B. Distrust. Hilang kepercayaan. Apa ada kepercayaan buat Indonesia, buat pemerintah Indonesia? Lihat sekarang Jokowi. Ya. Dia mencoba mengikuti jejak Soekarno, Soeharto dan semuanya. Tapi itu dasarnya tipu daya, kebohongan. Akibatnya sekarang mengembangkan tipu daya dan kebohongan. Dan akibat daripada tipu daya dan kebohongan itu penderitaan. Ini kebenaran. Nah, sekarang 3 dari 5 dis itulah disobedience, pembangkang, kekacauan. Itu jelas. Soekarno selama ini salahkan orang lain, Soeharto selama ini salahkan orang lain, sampai kepada hari ini semua orang salahkan orang lain. PKI salah, ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Lalu siapa yang benar dan? Kalau ada kata PKI salah, lalu yang benar siapa? NKRI salah juga. RI salah juga. Apa dasar hukumnya? Ini Undang-Undang Dasar 45 salah juga. KUHP 58 salah juga. Semua salah. Basis dari Indonesia adalah salah atau tidak benar. Itu basisnya. Jadi kalau berbicara mengenai salah, semua juga sudah salah. Jadi jangan omong kosong, jangan salahkan satu orang. Semuanya salah. Untuk itu tumpang tindih dalam salahnya. Makanya ingat dan jangan dilupakan bahwa
RI dan NKRI itu adalah bukti nyata dari negara dibangun dalam negara, tindas negara, dan merusak negara. Dengar? NKRI itu adalah salah satu bukti dari 10 pembuktian tentang negara dibangun dalam negara, tindas negara, dan merusak negara. Lalu mau salahkan siapa? Mau salahkan apa? Di mana mau salahkan? Salahkan dulu NKRI-nya dan RI-nya, baru salahkan yang lain. Karena itu tidak ada punya dasar negara, tidak ada punya dasar negara. Jadi kalau para ahli hukum sampai sudah bergelar profesor, doktor di Indonesia, di Jakarta itu yang bergaya, berlagak seakan-akan orang hebat, ingatlah bahwa pada waktu Anda berbicara mengenai Indonesia dan undang-undang dan hukum di Indonesia, jangan Anda pernah lupakan apa yang beta bilang ini. Itu semua adalah palsu, ilegal, dan cacat semuanya. Indonesia membuat semuanya menjadi cacat dan palsu, ilegal, serta skandal kedaulatan. Sumber semua itu datangnya dari Soekarno. Dengan 13 jadi kejahatannya dan 12 kasus pelanggaran HAM beratnya. Sehubungan dengan melikuidasi negara Federasi Republik Indonesia pada tanggal 1950 di Jakarta. Indonesia sudah tidak ada. Jadi kalau ada Indonesia yang lain lagi, maka itu adalah Indonesia palsu, ilegal dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan. Ya. 4 dari 5 dis. Itulah disintegrasi. Indonesia tidak memiliki standar integrasi. Indonesia memiliki standar asimilasi, campur aduk, kacau balau. Indonesia terdiri dari 2 suku kata, yaitu Indo dan Nesia. Indo artinya campuran atau asimilasi, dan Nesia artinya orang-orang keturunan Asia. Jadi Indonesia itu hanya adalah orang-orang campuran orang-orang keturunan Asia. Bagaimana di Maluku, Papua? Kita bukan orang Asia. Kami ini orang Melanesia. Untuk itu tidaklah mengherankan kalau pada tahun 2015 Jokowi mengambil inisiatif untuk membentukkan Melindo. Dengar itu. Dari Indonesia yang artinya campuran orang-orang keturunan Asia, sekarang pada tahun 2015, November 2015, Jokowi membentuk satu badan untuk merumuskan pembentukan Melindo, yang artinya Melanesia Indonesia. No, ancur klep. Kaotis ketidak. Jadi pada tahun 2015 itu, Jokowi membentuk nama baru buat Indonesia di Ambon dengan sebutan Melindo. Artinya Melanesia Indonesia. Jadi Indonesia dan Melindo. Coba bayangkan, Melindo Malaysia, Melanesia campur. Jadi Melanesia campur dengan orang-orang Asia. Itu permainan tuh. Ini permainan ini benar-benar namanya permainan kuntilanak, ya. Kadrun, cebong dari Jawa dan Jakarta. Lalu dari 4 dis itu ditambah lagi dengan satu istilah baru namanya sovereignty skandal. Ya, sovereignty skandal. Disorientasi hukum di Indonesia, hukum kacau balau, hukum palsu, hukum ilegal, hukum gado-gado, hukum terasi kelapa, hukum ancor klep. Itu hukum KUHP, Undang-Undang 45, Pancasila, apa saja yang dibilang oleh pemerintah Indonesia mengenai tentang undang-undang hukum Indonesia, itu semua ngawur, undang-undang terasi kelapa. Itu undang-undang sontoloyo namanya. Tidak ada punya makna. Karena melarikan diri dari fakta sebenarnya. Dan itulah rancangan konstitusi negara Federasi Republik Indonesia. Kedua, distrust, hilang kepercayaan. Ketiga, disobedience atau dissident, membangkang. Yang keempat, disintegrasi. Yang kelima, sovereignty skandal.
Jadi Anda ini yang disebut presiden, Anda ini yang disebut menteri, Anda ini yang disebut jenderal, Anda ini disebut gubernur, Anda ini disebut wali kota, Anda ini disebut camat, Anda ini disebut kepala desa. Sehubungan dengan sistem Indonesia itu, semuanya adalah palsu, ilegal dan unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Memang itu benar. Kalau sudah berpindah, tidak ada lagi dalam bingkai negara Federasi Republik Indonesia, maka Anda semua itu adalah termasuk negara palsu, ilegal, dan skandal kedaulatan. Karena kedaulatan cuma hanya satu kali diberikan kepada negara Federasi Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda, dan Jakarta. Dan kalau Anda mengabaikan itu, maka kedaulatan tidak ada. Indonesia tidak ada. Ya, jangan lupa itu. 3. Itulah Indonesia, ada dua macam Indonesia, yaitu Indonesia yang benar dan Indonesia yang tidak benar. Indonesia yang benar itu artinya bahwa yang pernah mendapatkan pengakuan dan keputusan dari pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda, dan Jakarta. Dan itulah negara Federasi Republik Indonesia sesuai dengan 9 perjanjian penting internasional. Itu yang benar. Sedangkan Indonesia yang tidak benar, itulah yang tidak pernah mendapatkan pengakuan dan keputusan dari pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI sebagai bangsa dan negara, selain dari menggunakan 13 jenis kejahatan Soekarno dan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang kemudian dijadikan sebagai GBHN kepada NKRI yang disingkat menjadi yang tidak benar. Itulah Indonesia yang tidak pernah mendapatkan pengakuan dari pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI, melainkan hanya menggunakan 13 jenis kejahatan Soekarno dan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang dibacakan oleh Jokowi pada tanggal 11 Januari 2023 di Istana Merdeka dari Jakarta, dan dijadikannya sebagai undang-undang negara RI dan NKRI yang disingkat menjadi GBHN dan 4 pilar bernegara. Nah, sekarang tinggal pilih. Saudara mau pilih Indonesia mana? Indonesia yang benar atau Indonesia yang tidak benar? Saudara tidak bisa lari. Saudara mau bicara apapun, Mahfud MD bilang bahwa di seluruh dunia ini hanya Indonesia saja negara satu-satunya yang tidak pernah mendapat kemerdekaan, melainkan mengusir penjajah dan merebut kemerdekaan. Ini profesor ngawur. Ini profesor buta dan tuli, otaknya cuma ada di kepala. Tidak tahu otaknya di mana. Ngomong seenak ngomong. Itu namanya profesor ayam tanpa kepala. Omongannya seperti ayam tanpa kepala. Seenak ngomong saja. Itu kan namanya penipuan. Untuk itu selama ini 73 tahun ini kita semua ini sedang berada dalam konsep penipuan dan pembohongan yang dimainkan oleh para penguasa Jawa dan Jakarta. Keempat, Indonesia, RI dan NKRI bisa disebut negara merdeka dan berdaulat kalau Soekarno pernah mengadakan persidangan istimewa di PBB New York, USA untuk mencabut dan membatalkan penyerahan kedaulatan dari pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI kepada negara RIS dan memberikannya kepada RI dan NKRI. Kalau Soekarno tidak bisa melaksanakan hal itu atau membuat hal itu, maka RI dan NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan. Lihat. 5. Kalau RI dan NKRI benar-benar adalah negara merdeka dan berdaulat sebagaimana yang dibicarakan selama ini, terus istimewa lagi kalau mengikuti beberapa orang yang bicara bahwa UNCLOS 1982 adalah merupakan dasar kuat bagi kedaulatan Indonesia. Ngawur, kadrun, goblok. Ini manusia-manusia goblok, manusia-manusia penipu, pembohong yang tidak bisa diharapkan otaknya. Cuma otak dungu. Otak cuma hanya berbuat kejahatan, buat pencuri, perampok, korupsi, tapi tidak tahu sejarah. Ini manusia-manusia penipu dan pemutar balik fakta hukum dan sejarah. Ini otak sontoloyo semuanya nih. Ya. Mana mungkin dibilang Indonesia negara merdeka dan berdaulat. Kapan merdeka dan berdaulat? Kapan?
17 Agustus 45 bukti nyata negara palsu, ilegal dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan. Untuk itu jangan ngomong kosong, jangan putar balik, jangan jadi tipu rakyat lalu seenak ngomong saja. Jangan rasa diri berpangkat lalu ngomong tipu padahal bohong semuanya. Ya. Jangan lupa itu. Jadi kalau Soekarno tidak dapat melaksanakan konferensi luar biasa dengan PBB menyangkut masalah kemerdekaan dan kedaulatan negara Federasi Republik Indonesia untuk harus dibubarkan atau dicabut dan menggantikannya dengan RI dan NKRI, maka RI dan NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional serta skandal kedaulatan, bahkan dapat disebut sebagai negara double standar atau Schurkenstaat. Untuk itu tidak memiliki standar kedaulatan. Untuk itu kepada Admiral Solomon Ponto dan Ibu Koni Hakundini, hati-hati dengan omongan. Ya, demikian juga dengan Profesor Dr. Hikmahanto. Jangan si anak saya bilang kedaulatan. Begitu juga dengan Mahfud MD. Jangan. Indonesia alias RI dan NKRI tidak memiliki kemerdekaan dan tidak memiliki kedaulatan. Ngawur kalian semuanya, bohong, bodoh, tidak tahu sejarah. Kelima, ya. Tadi 1, 2, 3, 4. Kelima, kalau betul-betul Indonesia alias RI dan NKRI telah mendapat kemerdekaan, maka mau tidak mau harus ada punya surat akte penyerahan kedaulatan, mesti punya legitimasi kedaulatan. Harus ada punya akte penyerahan kedaulatan sebagai legitimasi kedaulatan. Kalau tidak memiliki akte penyerahan kedaulatan, maka itu adalah negara palsu, negara ilegal. Hei Profesor Dr. Mahfud MD, hei Profesor Dr. Hikmahanto, hei Anda sekalian yang ada di Indonesia menamakan diri pemerintah Indonesia, hei Mahkamah Agung, hei Mahkamah Konstitusi, hei Kejaksaan Agung, kalian semua adalah manusia-manusia penipu dan bodoh dan pembohong. Makanya otak kalian cuma hanya buat korupsi, pencuri, kiri kanan pencuri. Itulah sebabnya di mana-mana tanah-tanah rakyat dicuri, dirampok di mana-mana. Dibilang Indonesia, Sontoloyo Indonesia tidak ada. Rempang bukan milik Indonesia, Maluku bukan milik Indonesia, Papua bukan milik Indonesia. Siapa yang bilang itu milik Indonesia? Dari mana dasarnya? Apa dasarnya? Apa dasar hukumnya? Apa dasar sejarahnya? Segala yang berbicara mengenai Indonesia adalah tipu dan bohong. Untuk itu tidak benar. Ya. Nah sekarang keenam, itulah kalau betul-betul Indonesia alias RI dan NKRI adalah negara mereka yang berdaulat, maka mau atau tidak mau UNSI itu adalah saksinya. UNSI itu adalah saksinya, bukan PBB, karena pada waktu itu fungsi dari PBB itulah UNSI. Jadi kalau UNSI tidak ada, Belanda juga tidak ada sebagai saksi, maka Indonesia alias RI dan NKRI adalah negara palsu, ilegal dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan. Untuk itu tidak bisa bilang bahwa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Tidak bisa. Ketujuh, itulah itu 7 ya. Tadi sebenarnya itu 7 sebenarnya 7. Sekarang 7 ialah kalau Indonesia itu negara mereka yang berdaulat harus punya peta negara, harus punya skematik yang membuktikan bahwa negara-negara bagian yang dulu dijajah oleh Belanda itu telah mengakui persamaan pendapat untuk menjadikan RI dan NKRI sebagai bangsa dan negaranya. Ada atau tidak? Kalau tidak ada, maka RI dan NKRI adalah negara palsu, ilegal dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan atau negara double standar, negara pencuri, negara perampok. Dan semua orang yang ada dalam negara itu semua termasuk pencuri dan perampok, pemimpin pencuri, pemimpin perampok, penipu, pembohong. Jadi kalau ada satu orang profesor yang mau ngomong tentang Indonesia, kata Indonesia negara kaya, Indonesia itu begitu, itu profesor ngawur, siapapun juga dia. Saya tantang orangnya. Ya. Itu dia. Jadi
Kalau berbicara tentang Indonesia tapi tidak punya skema, jangan ngomong. Akhirnya pencuri skema sistem dari negara RIS. Lihat, posisi negara Indonesia sekarang ini, RI negara itu kan negara RIS. Jadi mau tipu siapa? Ada bukti semua di saya, semua ini ada bukti. Tapi tidak usah ditunjuk. Ya. Itu negara RIS, bukan negara RI dan NKRI. Sekali-kali tidak. RI dan NKRI tidak punya standar negara. Itu RIS. RIS. Pengakuan PBB. Unsi bikin ini kompleks meja bundar tentang ini. Lalu dari sini dirampok, diputar balikan, dibikin menjadi RI dan NKRI. Itu kan tipu daya, bohong. Itu 7. Yang ke-8, pemerintah Indonesia benar-benar adalah pengkhianat PBB. Dengar?